Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulan Ramadan. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Otomotif 2 dengan NIM 1721066. Di sini saya akan membahas jurnal ilmiah yang berjudul Peran Teknologi dalam Perkembangan Bisnis Kuliner di Wilayah Tanjung Priok dengan dosen pembimbing Bu Husnul Fatona MPD. Sebelumnya saya akan menyampaikan alasan saya memilih wilayah Tanjung Priok dalam penelitian jurnal ilmiah kali ini. Yang pertama, karena wilayah Tanjung Priok adalah wilayah yang padat penduduk. Yang kedua, kepadatan penduduk tadi membuat sebagian besar masyarakat Tanjung Priok memilih untuk berjualan seperti pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan yang berjualan dari pagi hingga malam hari, terutama pada saat malam minggu. Pedagang-pedagang di Tanjung Priok mulai sibuk untuk menjajakan barang dagangannya. Dan yang terakhir, alasan utama saya memilih Tanjung Priok sebagai penelitian jurnal ilmiah kali ini karena pedagang-pedagang di Tanjung Priok sudah mulai menggunakan aplikasi online dalam menarik minat pelanggan dan omset penjualan. Selanjutnya ada 4 faktor penting yang mendasari penelitian jurnal ilmiah kali ini. Yang pertama ada e-commerce, yaitu cara pembayaran dari pelanggan kepada penjual secara online. Yang kedua, omset penjualan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi online. Yang ketiga, ada minat pelanggan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi online. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi di wilayah Tanjung Priok yang diukur oleh BPS Tanjung Priok. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berfokus kepada pengamatan dan penelitian langsung ke lapangan, atau lebih tepatnya wawancara secara langsung kepada narasumber. Wawancara langsung ini ditujukan oleh 3 pelaku bisnis kuliner online yang ada di wilayah Tanjung Priok. 3 pelaku bisnis kuliner online yang ada di Tanjung Priok yang menjadi target sasaran pada penelitian jurnal ilmiah kali ini. Yang pertama ada takoyaki Nabila, yang kedua ada bubur ayam Nokcini, dan yang ketiga ada ayam geprek juara. Yang pertama ada takoyaki Nabila. Takoyaki Nabila terletak di Jalan Toar. Buka semenjak tahun 2018 hingga sekarang sudah 3 tahun dan berjualannya tidak berpindah tempat hingga sekarang. Takoyaki Nabila buka pukul setengah 5 sore dan tutup pukul 11 malam. Pada awal penjualannya, takoyaki Nabila terbilang penjualan takoyaki yang cukup ramai pembeli, terutama pada malam minggu. Pembeli rela mengantri untuk mendapatkan satu porsi takoyaki Nabila. Namun, ketika pandemi melanda, pada bulan Maret tahun 2020, penjualan takoyaki Nabila menurun drastis. Omset penjualan menurun, minat pelanggan yang kurang tertarik kembali pada takoyaki Nabila. Mungkin faktor-faktornya karena kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk keluar rumah. Dan yang kedua, kemungkinan besar masyarakat takut untuk keluar rumah karena adanya virus COVID-19. Setelah menggunakan aplikasi online, omset penjualan takoyaki Nabila terbilang lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Minat pelanggan juga kembali tinggi dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi online. Walaupun begitu, takoyaki Nabila pelanggannya lebih memilih datang langsung ke tempat dibandingkan memesan dari aplikasi online. Hal tersebut diungkapkan oleh penjual takoyaki Nabila. Tetapi di balik itu semua, penjual takoyaki Nabila juga mengungkapkan ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi online. Kelebihannya apabila pelanggan order dan langsung dibuat oleh penjual dan langsung diantarkan oleh kurir makanan. Yang kedua, kekurangannya terbilang cukup lumayan dan cukup besar ya, karena dari transfer bank yang diberikan oleh pelanggan harus bisa mencapai 50.000 dulu untuk diambil. Hal tersebut menjadi kendala penjual takoyaki Nabila dalam belanja untuk esok-esok hari. Untuk kembali menarik minat pelanggannya, takoyaki Nabila menggunakan inovasi baru yang masih direncanakan hingga saat ini, yaitu penggunaan sambal matah pada penjualan takoyaki Nabila dengan berbagai varian rasa. Dapat dibuktikan, data yang bisa diambil dari takoyaki Nabila bahwa GrabFood menduduki peringkat pertama dengan penyumbangan 90% omset pendapatan. Kemudian ada GoFood dan ShopeeFood yang sama-sama menyumbang 5% untuk omset penjualan. Bisnis kuliner online selanjutnya ada bubur ayam Nokcini. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena bubur ayam Nokcini ini sudah mulai berjualan sekitar tahun 2000-an. Dan pada awalnya bubur ayam Nokcini ini bernama bubur ayam full. Buka pada pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 10 malam. Bubur ayam full ini memberikan sebuah strategi pemasaran yang terbilang sangat-sangat menarik. Karena ada slogan dari penjual bubur ayam full bahwa pembeli adalah raja. Dari situlah sebelum pandemi, bubur ayam full ini terbilang cukup ramai dan cukup banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli bubur ayam full ini sendiri. Tetapi setelah pandemi, sama halnya dengan takoyaki Nabila,
bubur ayam pool ini menjadi sepi pelanggan. Omset penjualan bubur ayam pool yang terbilang sangat-sangat menurun drastis dibandingkan masa-masa sebelum pandemi membuat penjual bubur ayam pool berpikir bagaimana cara untuk kembali menaikkan omset penjualannya. Dengan adanya aplikasi berbasis online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, penjual bubur ayam pool berpikir untuk menggunakan aplikasi online tersebut. Dan akhirnya, penjual bubur ayam pool menggunakan aplikasi online tersebut dalam menaikkan omset penjualannya. Setelah menggunakan aplikasi online, bubur ayam pool berganti nama menjadi bubur ayam Nokcini. Beberapa hal diungkapkan penjual bubur ayam Nokcini seperti kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi online. Kelebihannya adalah penaikan omset yang cukup besar dari aplikasi online tersebut, baik dari GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood, dan minat pelanggan yang kembali tertarik dengan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi online. Sementara, bubur ayam Nokcini ini juga mengungkapkan kekurangan dalam menggunakan aplikasi online, seperti komplain-komplain pelanggan. Komplain-komplain tersebut disampaikan oleh beberapa oknum-oknum pelanggan yang terbilang nakal. Tetapi dengan menggunakan slogan pembeli adalah raja, bubur ayam Nokcini ini tetap memberikan kenyamanan kepada para pelanggan yang memesan melalui aplikasi online maupun datang secara langsung. Sehingga bubur ayam Nokcini ini mendapat reward dari GrabFood dan ShopeeFood karena tetap menjaga kenyamanan para pelanggan yang memesan melalui aplikasi online. Dari ketiga aplikasi yang digunakan bubur ayam Nokcini dalam menaikkan omset penjualan, pelanggan lebih memilih memesan melalui GrabFood yang menyumbang sekitar 60% omset penjualan, diikuti oleh ShopeeFood yang menyumbang sekitar 30% omset penjualan, dan yang terakhir GoFood hanya menyumbang 10% omset penjualan. Untuk pelaku bisnis kuliner online yang terakhir, ada Ayam Geprek Juara yang terletak di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Buka sekitar pukul 10 pagi dan tutup pukul 11 malam. Ayam Geprek Juara ini baru buka sekitar bulan Juni tahun 2021, di mana saat itu pandemi sedang naik-naiknya. Kemudian, Ayam Geprek Juara menggunakan aplikasi berbasis online pada bulan Juli, dengan tujuan sama dengan bisnis kuliner online sebelumnya untuk menaikkan omset penjualan dan minat pelanggan. Hal tersebut terbukti sangat ampuh karena minat pelanggan kembali banyak yang tertarik dengan Ayam Geprek Juara ini melalui pesanan dari aplikasi online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Ayam Geprek Juara ini tidak beda dengan bisnis kulineran sebelumnya. GrabFood menempati peringkat pertama dengan omset penjualan sekitar 80%, ShopeeFood hanya 15%, dan GoFood terbilang lebih rendah yaitu 5%. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan melalui metode kualitatif, dapat disimpulkan bahwa peran teknologi sangat penting bagi bisnis kuliner di wilayah Tanjung Priok. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan omset setelah pandemi karena adanya aplikasi online yang sangat memberikan pengaruh penting untuk kembali menaikkan minat pelanggan, omset penjualan, dan kenaikan modal untuk hari selanjutnya. Pelanggan lebih memilih menggunakan aplikasi online karena lebih efektif dan efisien dalam pemesanan. Aplikasi online yang banyak dipesan oleh pelanggan di wilayah Tanjung Priok, yang pertama ada GrabFood, kemudian ShopeeFood, dan yang terakhir GoFood. Faktor penting yang membuat aplikasi GrabFood banyak diminati di wilayah Tanjung Priok, yang pertama karena ongkos kirim yang murah, yang kedua pelayanan terbilang cukup cepat dan tidak memakan waktu yang lama, dan yang terakhir fitur-fitur online yang tersedia pada aplikasi GrabFood ini bisa dibilang sangat menarik dibandingkan aplikasi online yang lain. Sekian pembahasan jurnal ilmiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.